Assalamualaikum, hai semuanya, lama tak jumpa ya. Tahu-tahu sudah ada yang viral banget nih, kromboloni. Nah, saya akan coba sharing bagaimana saya membuat adonannya sendiri gitu ya. Tapi sebelumnya saling support dengan cara like and subscribe YouTube channel Emi Resna Saja. Ini adalah channel masak berisi ide usaha dan juga sharing inspirasi. Aktifkan juga loncengnya ya. Nah, pertamanya kita kenalan dulu sama beberapa jenis pastry yang umumnya kita tahu ya di sekitar kita kayak gitu. Jadi yang pertama itu adalah puff pastry. Ini biasa dipakai untuk sup. Kalau teman-teman bikin kromboloninya pakai puff pastry, hasilnya mungkin akan berbeda karena hanya akan dapat tekstur keringnya aja. Sementara untuk adonan kromboloni itu dalamnya itu masih ada softnya karena dia masih memakai ragi gitu ya. Kemudian ada yang kedua, kita kenal mungkin sering jajan juga teman-teman ya, croissant. Mohon maaf kalau salah pronounce gitu. Nah, kalau untuk croissant ini saya kan juga nyoba juga bikin kan. Ternyata bedanya sama yang untuk kromboloni itu di pemakaian telurnya gitu ya. Jadi saya beberapa kali nyoba terus akhirnya memakai telur dengan tidak, ternyata ada bedanya. Nah, nanti yang saya akan praktekkan itu yang adonan memakai telur gitu ya. Nanti ini bisa jadi solusi kalau di tempat teman-teman mungkin kesulitan mencari yang Danish pastry instan. Kalau buat bakery memakai Danish pastry instan pasti akan sangat memangkas waktu, berguna banget gitu ya. Tapi kalau kita pas tinggal di tempat yang mungkin jauh dari lokasi yang bisa mendistribusikan Danish pastry instan, ya kita mungkin bisa mencoba alternatif menggunakan bahan-bahan yang bisa kita dapat di toko bahan kue terdekat. Ikuti terus ya, jangan di skip. Langsung kita mulai ya. Yang pertama, timbang dulu 100 gram pastry flakes. Kalau beli di TBK namanya itu gitu ya. Ada beberapa merek, silahkan sesuaikan dengan selera teman-teman. Terus kita pakai rolling pin gitu ya, supaya dia jadi tipis dan rapi kayak gini. Ini dibuat di ukuran 15 kali 15 cm, kurang lebih gitu ya. Beberapa resep ada yang langsung pakai 200 gram, tapi kalau saya biar nggak capek ngegilesnya. Oke, terus simpen di freezer kurang lebih 15 menitan. Kemudian bikin adonannya. Nah, yang ini saya pakai 250 gram tepung. Terus nanti saya akan tuliskan resepnya ya, yang saya pakai apa saja. Dan ini istilahnya kalau teman-teman berpikir mau pakai 500 gram sekalian lah, ya tadi kembali ke proses giles-menggilesnya gitu ya. Kalau sudah adonan tadi itu kita ratakan, kurang lebih bentuknya seperti ini ya, sebisa mungkin kotak lah ya gitu kan. Yang penting teman-teman bisa tadi ukurannya tuh yang tadi pastry flakes sudah kita tipiskan, itu kita bisa taruh di tengah-tengahnya. Ini saking tipisnya sampai kepotek tuh gitu kan. Nah, ini kita taruh, kalau saya naruhnya bukan di tengahnya persis ya, tapi di lipat nanti sepertiga bagian kayak gini. Oke, sekarang videokan dulu. Kita lipat dulu. Terus yang dari ujung sini kita lipat sampai nutupin. Nah, kayak gitu kira-kira. Terus kanan kirinya kita kita kunci gitu ya. Nah, karena pertama harus double fold, jadi kita lipat lagi seperti ini. Kalau sudah, ini ditipiskan lagi dengan rolling pin. Nah, ini mesti sabar teman-teman, usahakan bagian dari lemak atau tadi pastry flakesnya itu tidak ada yang keluar dari adonan. Kalau sudah, kita buat lipatan single seperti ini. Tadi udah kelihatan ya, atau kita ulang lagi biar jelas ya. Nah, lipatan yang single tuh seperti ini, hanya kayak gini aja. Terus ditaruh seret kayak gitu. Kalau sudah, kita akan tipiskan, tapi hati-hati ya, intinya jangan sampai pastry flakesnya itu keluar dari jalur adonan gitu ya. Nah, kalau sudah, jangan digiles lagi teman-teman, tapi di resting dulu, dikemas pakai kayak plastik gitu, tutupin plastik. Terus kita taruh dulu di freezer kurang lebih 15 menit sampai 30 menit. Nah, proses lipatnya ini saya lakukan 3 kali. Jadi per sekali lipat digiles, diratain gitu ya. Simpan dulu ke freezer 15 menit, keluarin lagi, dilipat lagi, digiles lagi kayak gitu sampai kurang lebih 3 kali. Nah, yang terakhir kita bentuk seperti ini. Jadi udah posisi agak memanjang gitu ya. Mungkin kalau pakai alat pakai dough sitter itu bisa lebih tipis ya, tapi karena ini kita pakai manual rolling pin, ya hasilnya semampu kita menipiskan lah, kira-kira kayak gitu. Nah, kalau sudah, ini kita simpan dulu sekitar 30 menitan, baru kita akan bentuk jadi kromboloni. Jangan lupa di dekat meja kerja disiapin tepung karena ini bermanfaat banget untuk proses pengerjaan kromboloni gitu ya. Oke, kita ambil adonan yang sudah tipis tadi yang udah kita resting juga. Terus dipotong-potong, lebarnya menyesuaikan cetakan yang teman-teman pakai.
Kenapa saya memakai cetakan, karena itu lebih lebih safe gitu. Kemungkinan untuk error tuh sedikit gitu ya. Nah, seperti ini prosesnya. Jadi ketebalan yang saya pakai ini 2,5 cm, terus kita tipiskan, terus kita gulung seperti ini gitu ya. Nah, ketika proses ini prinsipnya gini, ketika menipiskan adonannya jangan sampai ada kulit yang robek atau ada fat dari pastry flakes yang keluar. Karena kalau ada yang robek ya kemungkinan itu akan error gitu ya. Saya udah beberapa kali error, tidak semuanya berhasil guys gitu ya. Terus lakukan kayak gini, nanti di bagian ujung kita akan kunci dengan tambahan sedikit air gitu ya. Nah kayak gini, terus langsung kita gulung. Terus kalau sudah, kita agak tekan-tekan aja supaya tujuannya tuh nanti hasilnya bisa rata, harapannya kan gitu ya. Nah kalau saya memang pakai ring cetakan, saya pakai yang 9 cm. Jangan lupa dioles margarin. Nah di proses proofingnya itu teman-teman kasih plastik dulu, tutup plastik supaya dia tetap nggak kering gitu ya. Terus dikasih pemberat, tujuannya supaya tidak blendot kemana-mana. Pemberatnya kalau saya hanya pakai loyang, terus atasnya saya pakai pirex gitu ya, karena kalau kaca kan aman. Kemarin pakai muntu segala macam, banyak errornya gitu ya. Nah kalau sudah selesai proofing, saya hanya kurang lebih 1 jam. Kita oles dengan ini saya hanya pakai 1 kuning telur, tapi susunya agak banyak ya, jadi tidak terlalu kuning telur banget lah kayak gitu. Kalau sudah langsung siap di oven, jangan lupa dipanaskan dulu ovennya. Saya pakai starting point sekitar 200 derajat kurang lebih 5 menit, terus saya turunkan 180 derajat kurang lebih di 15 menitan gitu ya. Terus nanti dibuka sebentar, dicek. Kalau perlu kita balik aja langsung, tapi posisi masih di dalam oven. Terus dilanjut aja kurang lebih sekitar 8 menit sampai 10 menit. Totalnya mungkin butuh 25 sampai 30 menitan ya teman-teman, sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, ini yang sudah jadi, siap untuk dikasih filling beraneka ragam, tergantung teman-teman juga, tergantung selera. Ada yang pakai matcha, ada yang pakai coklat, vanilla, tiramisu, strawberry, blueberry, apapun itu sesuaikan dengan target market teman-teman. Dan untuk aplikasinya, crown balloon ini bisa jadikan hamper sendirian, kayak mini-mini kayak gini, cocok banget buat ulang tahun atau juga buat temen di dalam hampers gitu ya. Semoga tayangan ini bermanfaat dan wassalamualaikum.